Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan membahas tentang teori belajar dan pembelajaran. Sebelum kita masuk ke teori, mari kita cari tahu apa itu hakikat dari belajar dan pembelajaran. Hakikat belajar dan pembelajaran adalah sebuah proses untuk mencapai berbagai macam keterampilan dan kemampuan melalui proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Teori belajar sendiri ada 4, yaitu teori behaviorisme, teori kognitivisme, teori konstruktivisme, dan teori humanistik. Teori belajar behaviorisme yaitu belajar merupakan sebuah proses interaksi antara stimulus dan respon. Kegiatan belajar yang berbentuk konkret akan berakibat perubahan tingkah laku. Sesuatu yang merangsang kegiatan belajar seperti pikiran akan memunculkan sebuah interaksi atau respon yang dapat pula berupa pikiran atau tindakan. Teori kognitivisme. Belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal dan pikiran. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi pada diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungan untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Teori belajar konstruktivisme. Teori di mana manusia dapat aktif untuk belajar menemukan sendiri kompetensi pengetahuan dan teknologi. Teori belajar humanistik. Teori yang memberikan kebebasan dalam belajar. Teori ini lebih condong mementingkan konten belajar dibanding bagaimana proses belajar berjalan. Selanjutnya yaitu adalah faktor yang mempengaruhi belajar siswa SMK. Ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu ada 1 intelijensi, 2 perhatian, 3 bakat, 4 minat, dan 5 motivasi. Sedangkan faktor eksternalnya ada 3, yaitu 1 lingkungan keluarga, 2 kurikulum, dan 3 proses belajar. Baik, sekian video singkat dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.